Shalom anak muda. Apa kabar semuanya? Saya percaya damai sejahtera sukacita dari Tuhan melimpahi kita semua. Dan saya mengundang semuanya untuk menyiapkan hati kita. Kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Bahkan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari ini Tuhan. Hari-hari yang Kau berikan ini Tuhan semuanya baik adanya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya di situ Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. sekarang dan selamanya.
Dimanapun kami berada, di situ Tuhan ada. Yes, Lord. Kau mengurapi setiap kami Tuhan, anak-anak muda. Yes, Father. Biarlah Tuhan Yesus, Ya, Yesus. kuasa-Mu boleh kami rasakan setiap hari. Kami boleh mengalami Tuhan setiap hari Tuhan. Yes, Lord.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau fokuskan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus semua berasal daripada hati-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kembali lagi ya kita dalam ibadah Yud malam ini. Dan hari ini saya akan membawakan sharing buat kita. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kalau hidup kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ya saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih masuk dalam kampanye yaitu Seperti-Mu minggu kedua ya. Nah, kita belajar beberapa hal dari kampanye ini, yaitu dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya, saya berharap kita semuanya untuk bisa buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. Oke, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wow, satu hal yang luar biasa ucapan Yesus ya ketika dia mengajar ya, bukan pada atas bukit ya. Apa sih kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Tuhan? Berbahagia itu sama dengan miskin di hadapan Allah. Berbahagia sama dengan orang yang berduka cita. Berbahagia sama dengan orang yang lemah lembut. Berbahagia sama dengan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagia sama dengan orang yang murah hatinya. Berbahagia sama dengan orang yang suci hatinya. Dan berbahagia sama dengan orang yang membawa damai. Berbahagia sama dengan orang yang dianiaya oleh semua kebenaran. Dan berbahagia sama dengan orang yang dicela dan dianiaya juga difitnah. Itulah kebahagiaan yang Tuhan Yesus maksudkan ya. Oke, kita mulai dari ayat yang ketiga ya. Pasal 5 ayat yang ketiga. Itu berbicara berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa sih arti miskin buat kita? Menurut kita arti miskin apa sih? Gitu loh. Ya. Pernah nggak kita membayangkan, bukan hanya membayangkan, tapi pernah kita melihat orang-orang sekeliling kita, ya. Banyak orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Bisa dikatakan miskin, bahkan ada yang tidak punya tempat tinggal, tidur di jalanan, ya. Pengemis dan lain sebagainya, meminta-minta, ya, banyak, ya, sekeliling kita. Nah, orang yang miskin, ya, orang yang miskin adalah orang yang tidak mampu ya membalas kebaikan orang lain, atau tidak bisa membalas kebaikan orang lain karena tidak mempunyai apa-apa gitu ya. Tapi ya, orang miskin itu ya, miskin di hadapan Allah ya,
dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah orang yang merasa tidak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ya. Orang miskin yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini adalah orang yang tidak mampu ataupun tidak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupannya. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, kita tidak bisa membalas semua itu. Pengorbanannya di atas kayu salib, bukti kasihnya di atas kayu salib, sampai ia mati bagi kita karena dosa-dosa kita, ya, kita tidak bisa membalas itu. Selain kita menyembah, memuji Dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, ya. Jadi orang yang miskin itu, ya, sekali lagi adalah orang yang tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, ya. Orang yang nggak merasa tidak mampu membalas kebaikan Tuhan, ya. Sebab hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, orang miskin, orang yang sangat mengerti dan merasa bahwa Tuhan Yesus itu terlalu baik, ya, dalam hidupnya. Dan dia tidak punya apa-apa, ya, dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Saudara, nafas kita hari ini kita masih ada semua karena Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Ada nafas Tuhan yang masih Tuhan hembuskan buat kita. Kita tidak sanggup membalas semua itu, ya. Hidup kita hanya bersyukur saja di hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu menyayangi kita, ya. Jadi itu orang miskin yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam ayat ini. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki sikap seperti ini itu seperti apa? Ya, ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama, dia akan selalu merasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, ya. Tidak pernah merasa, kok gini Tuhan, kok gitu sih Tuhan, kok cuma gini Tuhan, gitu loh. Ya, enggak. Ciri-ciri orang demikian adalah orang yang selalu bersyukur, ya. Selalu bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Apapun yang dia nikmati, apapun yang Tuhan beri, dia akan selalu merasa bersyukur. So, ciri-ciri tersebut, dia merasa bahwa hidupnya itu tanpa Tuhan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, ketika kita merasa hidup kita tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya, kita pasti akan selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Ya, yang kedua, dia akan mengerjakan apapun untuk Tuhan. Ya, mengerjakan apapun untuk Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Ya, masing-masing kita punya karunia dan talentanya tersendiri. Mau nggak kita secara maksimal mengerjakan itu semua untuk Tuhan? Mau nggak kita memberikan itu semua untuk Tuhan? Ya, jangan sampai apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita sia-siakan. Ya, oleh sebab itu, ya, kerjakan apapun untuk Tuhan yang terbaik. Ya, sebab hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Dan hidup kita harus menyembah dan memuji namanya, ya. Nah, yang ketiga, dia akan selalu mengingat dan memperkatakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, orang yang ciri-ciri yang ketiga ini adalah orang yang selalu memberikan hidupnya untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Akan menceritakan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan kepada setiap saudara, teman, maka di tengah lingkungannya, ya. Orang yang tidak malu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya bagi banyak orang, ya. Itu ciri-ciri yang ketiga. Selalu memperkatakan kebaikan Tuhan Yesus, ya. Selalu. Nah, yang keempat, dia berani berkorban
untuk Tuhan Yesus. Nah, ini yang satu hal yang luar biasa, saudara. Berkorban untuk Tuhan itu seperti apa sih? Ya. Berkorban untuk Tuhan adalah kita memberikan waktu kita sepenuhnya buat Tuhan. Masing-masing dari antara kita diberikan waktu 24 jam dalam satu hari, ya. Tapi terkadang kita hanya memberikan Tuhan waktu sisa kita. Kita lebih mengutamakan pekerjaan kita. Kita lebih mengutamakan keinginan kita daripada memberikan waktu buat Tuhan yang terutama. Ya, ini perlu kita renungkan, saudara. Hari-hari ini sudah nggak kita memberikan waktu yang terutama buat Tuhan, menyembah Tuhan, datang duduk diam dalam hadiratnya, ya. Dan sampai hari-hari ini kita hanya duduk diam, bekerja, belajar, ya. Tapi kita nggak ada memberikan waktu buat Tuhan. Ketika teman-temannya, ayo kita ke gereja yuk, kita ibadah yuk, kita memuji Tuhan yuk. Ntar ya kalau ada waktu. Banyak saudara anak-anak muda hari-hari ini mengatakan demikian. Nah, sekarang waktunya sudah dekat, ya. Kita memilih, mau pilih jalan yang baik atau jalan yang buruk, ya. Kalau kita memilih jalan yang baik, mari saya ajak kita semua untuk betul-betul serius di hadapan Tuhan. Serius, ya. Berikan waktumu sepenuhnya sama Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal, ya. Baik dalam studimu, dalam pekerjaanmu, ya. Karena saya percaya bahwa sikap ini, ya, ciri-ciri ini pasti bisa menolong kita, ya, untuk menikmati dan memiliki kerajaan surga, ya, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kesuksesan, ya. Oke, yang kedua, poin kedua dari ayat keempat. Ayat keempat berkata begini: berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, ya. Berduka cita dalam hal ini, ya, itu berbicara, ya, tidak jauh dari ayat yang ketiga, ya. Nah, berduka cita ini kalau dalam arti bahasa yang sebenarnya itu berkabung, saudara, ya. Berkabung, ya. Berkabung itu seperti kayak orang bersedih banget, sedihnya pakai banget gitu loh, ya. Pakai banget, sedih banget gitu. Nah, berduka cita itu karena apa, ya? Dalam ayat ini dimaksudkan berduka cita karena apa? Ya. Apakah kita kehilangan pekerjaan, kehilangan pacar, kehilangan doi? Enggak, ya. Tapi yang dimaksudkan berduka cita dalam ayat ini adalah kita menyesali, ya, akan dosa-dosa kita, akan dosa-dosa perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang sering mungkin kita alami, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan berkabung, dengan berduka cita, ya. Nah, apakah, ya, kita itu sangat sedih karena dosa kita? Apakah kita sangat sedih karena setiap dosa kita, atau hanya karena dosa-dosa tertentu saja, ya? Dosa yang lain tak dulu lah, nggak usah sedih, biasa itu mah, ntar juga Tuhan ngampunin, nggak, saudara, ya. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Allah kita, dan kita sadar bahwa kita setiap dosa itu menyakiti hati Allah, menyakiti hati Tuhan, ya. Besar kecil, dosa sama aja, ya, nggak ada besar, nggak ada kecil. Dan setiap dosa yang menyebabkan Kristus, ya, menderita dan mati di kayu salib, ya. Maka kita seharusnya, ya, akan sangat sedih karena setiap dosa-dosa kita. Artinya kita menyadari, bukan hanya kita menyadari ketika kita melihat
nonton film The Passion of the Christ, nonton film itu doang, nonton film Tuhan Yesus salibkan, baru kita sedih, kita mewek dan lain sebagainya. Ya, enggak saudara. Tapi ketika kita menyadari dosa kita, karena dosa kita lah Yesus disalibkan, harusnya kita menyadari betapa berdosanya hamba-Mu ini Tuhan. Ada penyesalan dalam hati kita, penyesalan, dan kemudian kita mau berbalik kepada Tuhan. Ya. Nah, ada beberapa contoh ya, contoh orang yang berkabung ya, yang berdukacita karena dosanya ya. Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 24 berkata begini, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ya. Kita tahu Paulus ya, sebelum dia menjadi Paulus, yang awalnya dia Saulus, adalah orang yang kejam ya, yang tidak punya belas kasihan. Nah, akan tetapi ya, dia menyesali akan perbuatannya ya. Daud juga dalam Mazmur 51 ya, dikatakan begini untuk pemimpin Mazmur Daud ya, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba ya, "Kasihlah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, dan bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Tetapi engkau, terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu." Saudaraku, Daud juga menyesali akan apa yang dia lakukan. Saat Nabi Nathan menegur dia, ya, saat dia menghampiri Betseba, Daud menyadari, Daud menyesali akan perbuatannya itu. Ya, dan dia berkabung di hadapan Tuhan. Dia menyesali semuanya di hadapan Tuhan dan mau berbalik kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saudara, ya, orang yang berduka cita itu orang yang berkabung ya karena dosanya ya, pasti akan dihiburkan ya. Itu artinya bahwa mereka akan diampuni ya, sehingga mereka akan bersuka cita kembali ya. Oleh sebab itu perlu ya kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, karena kitalah Yesus disalibkan ya. Ketika kita menyadari, kita menyesali akan perbuatan kita, saya percaya pengampunan daripada Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Jangan merasa bahwa dosamu yang kau perbuat itu Tuhan tidak mengampuni ya. Berbalik kepada Tuhan, ikut jalannya Tuhan ya. Jangan kembali kepada dosa-dosa yang sering kau perbuat ya, maka Tuhan akan mengampuni engkau ya. Oke. So itu kita sama-sama ya belajar untuk terus ya mengingat kebaikan Tuhan, karena kitalah Yesus mati ya. Poin yang ketiga ayat kelima berkata begini, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Nah, lemah lembut di sini saudara ya, adalah orang yang lemah lembut itu adalah orang yang dengan tenang ya, orang yang dengan tenang tunduk kepada Allah, kepada perkataannya, dan kepada tongkatnya ya. Mereka mengikuti petunjuknya, mengikuti petunjuk Tuhan, mentaati rancangannya, dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang ya. Bukan apa-apa keluar kata maki gitu kan, enggak. Tapi dengan lemah lembut ketika dalam masalah yang yang dihadapi, dia akan bersikap lemah lembut ya, menyikapi segala sesuatu yang dia alami ya. Mereka orang yang seperti itu ya mampu ya menanggung hasutan tanpa terbakar ya, kemarahan
olehnya, ya. Dalam arti mau bagaimanapun orang menghasut dia itu, dia nggak akan terbakar oleh emosi gitu ya. Ya contohnya misalnya ada teman kita yang menghasut kita, ih mau aja lu di kayak gini, lu bodoh amat sih mau diginiin, lu nggak marah gitu, nggak kesel, lu punya doi dia ambil gitu. Mulai kita emosi kita, aduh iya kurang aja sampai saya cabak saya maki gitu, mulai kita ya ikutan emosi ya. Nah tapi lemah lembut di sini ya adalah orang yang mampu menahan diri, ya, adanya penguasaan diri dalam kehidupannya, ya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tetap berkepala dingin, ya. Berkepala dingin, menyelesaikan ya segala sesuatu masalah yang ada tanpa emosi, ya. Dan dengan sabar ya menguasai jiwa mereka tersendiri, ya, saat menghadapi segala sesuatu yang ada di depan mereka. Nah, di sini orang yang lemah lembut ya digambarkan sebagai orang yang berbahagia sekalipun di dunia, ya. Mereka berbahagia ya atau diberkati sebab mereka serupa dengan Yesus Kristus, ya, yang diberkati, dan dalam hal itu mereka harus belajar daripada Tuhan Yesus. Nah, mereka serupa, orang yang lemah lembut adalah serupa dengan Tuhan, ya, yang terberkati itu sendiri, ya, yang adalah Tuhan atas amarahnya dan yang tidak dikuasai murkanya. Dalam artinya gini, ya, orang yang memiliki sikap lemah lembut yaitu rendah hati, ya, orang yang mampu menguasai dirinya, ya, yang tuan atas dirinya, bisa mengendalikan dirinya, ya. Jadi mau nggak kita sama-sama belajar memiliki hati sikap yang lemah lembut, yang rendah hati, agar hidup kita terus diperbaharui, agar hidup kita terus melekat kepada Tuhan. Ketika hidup kita melekat, maka kita akan melesat, ya, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami boleh memiliki sikap hati, ya, ya, betul-betul menyadari bahwa kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Memiliki sikap hati yang menyesali akan dosa-dosa kami, Tuhan, karena kami Engkau disalibkan, Tuhan, dan memiliki sikap hati yang lemah lembut, Tuhan, agar kami boleh mengendalikan emosi muda kami, ya Tuhan, emosi kami yang mungkin kadang-kadang kami tidak bisa kendalikan, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami terus mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dan melakukan itu, Tuhan, dalam kehidupan kami lepas hari, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya kasih-Mu selalu melingkupi kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik saudara, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Tuhan memberkati studi saudara. Apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini, Tuhan buat semuanya berhasil. Kiranya kasih karunia, rahmat dan nabasyarat sejahtera daripada Allah Bapa dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.